Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, sekarang saya berada di lokasi tempat Pak John biasanya beristirahat. Nah, ini lokasi di tempat pembuangan sampah yang ada di Cilegon. Nah, tapi kita dari ujung awal masuk ke jalan ini, kita cari-cari, dia tidak ada, nggak kelihatan. Kita nggak tahu nih Pak Johnnya lagi di mana, karena banyak hal nanti yang akan kita sampaikan kepada Bapak John, terutama terkait surat-surat yang Pak John janjikan kemarin, karena beliau menjanjikan surat akte kelahiran dan yang lain-lainnya, berkas-berkas persyaratan untuk masuk sekolah anak-anaknya. Tetapi dari tadi kita keliling, kita belum bertemu dengan Pak John. Sekarang langsung aja kita keliling lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Pak John. Sekarang kita lagi keliling mencari Pak John. Tapi ini udah cukup panjang perjalanan kita, belum bertemu nih sama Pak Johnnya. Tapi biasanya kalau sore-sore begini dia selalu masih di jalan ini, lagi nyari-nyari bahan pulungan. Ini sudah 2 kali kita bolak-balik ke jalur ini, tapi Pak Johnnya masih belum terlihat. Ini kita coba mutar sekali lagi. Kita coba lewat bawah. Siapa tahu dia lagi memulung di jalur bawah. Ini kita sudah masuk di jalur bawah. Ini jalur lama. Jadi ini jalur bawah, jalur lambat. Ini jalan ini lebih ramai. Banyak pedagang, banyak pejalan kaki ataupun kendaraan yang lalu lalang. Nah, di sini biasanya itu banyak bahan-bahan pulungan. Jadi asumsi kita Pak John itu memulung di jalur bawah ini. Tetapi ini sudah panjang perjalanan kita, sudah hampir Merak. Kita belum bertemu. Itu ada gerobak? Bukan ya. Sudah hampir Merak, kita belum bertemu dengan Pak John. Ya, kita coba lanjutkan perjalanan sampai Merak. Mudah-mudahan Pak Johnnya nih ketemu nanti nih di Merak. Memang menurut teman-teman dia sesama pemulung, Pak John ini memang memulung sampai kelilingnya tuh sampai jauh. Sampai ke pelabuhan Merak. Tapi hingga sekarang nih kok belum ada ya. Jadi agak ini nih, bingung nyarinya. Mudah-mudahan nanti di pelabuhan Pak Johnnya ada. Keberadaan Pak John belum kita temukan. Kita coba terus ke ujung sampai ke wilayah pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni. Nah, di sini kita sudah sampai di gerbang pelabuhan Merak. Nah, ini gerbangnya. Tapi Pak John belum terlihat. Ini kita berputar lagi mengambil arah
arah Cilegon itu ada gerobak siapa? Bukan. Ini bukan. Jadi setiap gerobak yang kita lihat, setiap gerobak yang kita temukan, kita cek, kita kembali ke jalur atas. Nah, biasanya sore-sore begini gerobaknya sudah standby di sini. Sudah standby. Tapi ini kok nggak ada. Awal kita datang tadi, kita sudah berkeliling sampai 3 kali dari Cilegon Merak, kita putarin terus. Kita tidak melihat keberadaan Bapak John, kita nggak melihat gerobaknya ada di pinggir jalan. Kemudian kita coba bertanya kepada temannya yang biasa mencari rongsokan. Menurut pengakuan temannya, dia sudah beberapa hari ini tidak melihat Bapak John dan istrinya. Pak, misi Pak, Pak nomor tanya, Pak John yang suka di sini? Kemarin dia. Udah berapa hari Pak nggak ngeliat? 2 hari. Udah 2 hari nggak pernah ngeliat lagi? Biasanya makan di situ. Iya, anak-anaknya juga nggak kelihatan ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kemana ya Pak? Nggak tahu. Ya, saya cuma sekali lewat doang, saya nggak ini. Yang paling tahu untuk tambal ban itu tuh, Oh, soalnya kan berdekatan kan, kalau makan di situ Pak tahu gitu kan. Oh iya. Saya cuma sekali lewat doang, jadi nggak tahu. Tapi kalau dia mangkalnya biasanya di mana Pak? Ya di situ biasanya, tapi semenjak 2 hari sampai sekarang 2 hari belakang tuh nggak ada? nggak ada. Kami sudah mulai curiga ini, kenapa kok tidak ada? Kemudian kami mencoba cari informasi lain, yaitu orang yang dikenal oleh Bapak John, yang sering dia singgahi. Mungkin dia ngecas HP ataupun tambal ban. Kebetulan Pak itu berseberangan dengan tempat Pak John. Pak, misi Pak. Ya, Pak John. Kapan Pak? 3 hari ini nggak pernah kesini lagi. 3 hari ini udah nggak pernah kesini. 3 hari terus udah seminggu. Minggu ya? Nah, katanya mau mana tuh? Tangerang kalau nggak salah. Oh, mau ke Tangerang? Dia datang ke sini malam-malam sendiri. Nggak sama anak istrinya? Ya. Ke Tangerang? Itu katanya mau berangkat ke Tangerang katanya. Itulah. Baru besoknya orang bapak datang ke situ. Oh Ngomong iya. ke situ. Pantasan saya udah keliling Pak nyariin. Kok tiba-tiba hilang? Udah lebih dari seminggu ya? Semingguan lah. Waktu itu Bapak ngelihat saya ada? Iya yang kemarin. Iya. Pas sebelum dia ngomong mau ke Tangerang. Oh. Baru besoknya orang bapak datang ke situ. Oh, jadi sebelum saya datang malamnya, Nah, dia ke Bapak iya, mau ke sini. Tangerang. Datang dia ke sini entah mau kemana sambil dia nelpon, nggak tahu nelpon siapa itu. Sambil nelpon. Nah, Alasannya ke Tangerang nggak Bapak? juga sih. Nggak tahu ya? Ini saya mau Tangerang katanya. Mau di situ dulu. Itu aja sih. Oh. Saya nggak. Terus ke Bapak urusan apa dia? Dia sekalian jalan cuma gara-gara mungkin Oh, sini main. oh gitu. Bukan ada urusan bayar utang atau apa gitu? Enggak ya? Oh, dia nggak ada utang-utang di sini? Oh, nggak ada ya? Pantasan. Ini tadi kita udah keliling nih ke Merak nih, nggak ada. Kadang pernah lihat arah ke sana juga Cilegon orang itu. Iya, tapi ini udah nggak ada. Maksudnya kita kan lewat tuh bolak-balik, nggak pernah ada. Oh, berarti waktu
saya datang itu malamnya dia udah ke sini ke Bapak mau ke Tangerang. Iya. Pas dia jalan dia sana. Pas saya di sini biasalah jaga malam. Numpang dulu. Bang, katanya. Ya udah, apa? Sambil cas HP dia kan. Bentar lagi baru nelpon. Dia istilahnya cerita mau ke Tangerang saya nih bang, katanya. Ngapain bilang? Di situ dulu, aja sih. Nah. Di luar dugaan, menurut keterangan Bapak tersebut bahwa Bapak John sudah 1 minggu tidak berada di tempat. Jadi mungkin teman-teman masih ingat. Jadi sehari sesudah penayangan video Pak John, kami ke sini, tetapi Pak Johnnya tidak ada. Nah, tadi berdasarkan omongan Bapak yang di Tambal Ban, malamnya sebelum kami ke lokasi ini, Pak John ke tempat dia ngecas HP. Yang mana Pak John mengatakan dia akan ke Tangerang. Akan ke Tangerang bersama keluarganya semua. Tapi alasannya, dia tidak menyebutkan alasannya kenapa dia ke Tangerang. Nah, ini kami pikir ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan Bapak John menghindar dari kami. Ini boleh saya bilang ini menghindar. Dan kami nggak tahu nih alasannya kenapa. Kenapa kok malah pergi menjauh. Sementara urusan kami belum selesai dengan Pak John. Belum selesai. Tapi Pak Johnnya sudah pergi dari lokasi ini. Kita nggak tahu alasannya apa. Tetapi di pertemuan kita yang terakhir, saya memang menuntut Pak John meminta menunggu surat ataupun berkas-berkas untuk pendaftaran sekolah anaknya. Tetapi ya kenyataannya begini, Pak Johnnya malah menghilang. Ini sangat disayangkan sekali Pak John pergi tanpa kabar kepada kami. Masih terngiang-ngiang di telinga ini. Beberapa kali Bapak John mengatakan laki-laki itu yang dipegang omongannya. Selalu Bapak John mengatakan kalimat itu. Jujur saya terpikat dengan kata-kata itu. Laki-laki yang dipegang omongannya. Tetapi sekarang kenyataannya begini, saya nggak bisa memegang omongan Pak John. Saya nggak bisa pegang nih omongan Pak John. Lah, apa arti kata-kata Pak John itu apa? Jadi saya pikir ini omong kosong belaka. Jadi nggak terbukti. Apapun itu tidak terbukti apa yang Pak John sampaikan. Teman-teman Detik Asa berinisiatif memberikan donasi bahu-membahu membantu Pak John, membantu kehidupan Pak John agar lebih baik. Yang mana tujuannya memberikan sebuah tempat untuk Pak John, kemudian menyekolahkan anak-anaknya. Yang ketiga, memberikan usaha untuk istri Pak John. Alhamdulillah, begitu besar perhatian para penonton terhadap Bapak John, sehingga banyak yang berdonasi. Nah, di sini kami bacakan daftar donasi yang sudah terkumpul. Yang pertama, Ibu Ara 300.000, Bapak Yuli Sulistio 250.000, Ibu Sumarni 300.000, Bapak Billy Anugrah 100.000, Ibu Dewi Iskandar 250.000, Ibu Yulis 100.000, Bapak Istamar 100.000, Nonem tanpa nama 250.000, Hamba Allah 100.000, Ibu Widya di Jogja 100.000, Bapak Yanu 100.000, Ibu Wadia Bardin 1.045.000, Ibu Hartati Asih 200.000, Ibu Ria Irianti 100.000, Ibu Yanti di Bandung 200.000, Hamba Allah 200.000,
hamba Allah 100.000, hamba Allah 100.000, Ibu Jeng Kelin 200.000, hamba Allah 100.000, Nonem 200.000, Ibu Siti Saadah 100.000, Ibu Elizabeth Susanto 500.000, Bapak Fatur Rahman 100.000, Oma Maria 100.000, hamba Allah 100.000, hamba Allah 100.000, hamba Allah 50.000, Ibu Mutaharotin 100.000, Ibu Henti Susilowati 500.000, Ibu Yulis 100.000, Ibu Asminah 200.000, Wong Kito 50.000, hamba Allah 500.000. Kemudian yang terakhir Ibu Elizabeth Susanto, yang mana Ibu Elizabeth Susanto yang sebelumnya beliau juga sudah menyumbang 500.000. Nah, terakhir 3 hari yang lalu beliau donasi lagi 800.000. Alhamdulillah, ini donasi lumayan banyak yang terkumpul. Lumayan banyak yang terkumpul. Dan sementara penyaluran donasi ini belum sepenuhnya kita salurkan kepada Bapak John, tetapi ada sudah beberapa yang kita serahkan. Yang pertama kita menyerahkan uang, yang kedua untuk bekal dia untuk pulang, dan yang lain-lainnya. Dengan jumlah donasi yang belum tersalurkan ini, kami masih merasa bertanggung jawab akan donasi ini, donasi yang terkumpul ini. Di sini kami bingung, ini donasi mau diapakan? Karena Pak John hilang tanpa jejak. Saya mohon kepada para donatur, mohon menghubungi saya. Kalau menurut donatur uang ini akan saya transfer ulang, nanti akan saya transfer ulang. Mohon dikirim nomor rekening. Yang kedua, uang disalurkan kepada yang berhak. Mungkin orang-orang di kemudian hari ada yang kita temukan yang membutuhkan. Nah, ini akan kita bagi-bagi gitu. Akan kita salurkan sesuai porsinya. Atau yang ketiga, untuk pembangunan yayasan. Ini alternatif juga, silakan di antara 3 ini transfer ulang atau dibalikin. Yang kedua disalurkan kepada yang berhak, atau untuk pembangunan yayasan. Mungkin itu aja mengenai uang donasi. Kita tunggu ke depannya, karena ini Pak John sudah dipastikan sudah tidak akan kembali ke sini. Ya jujur aja, pertama kita melihat Pak John menarik gerobak, kemudian anaknya di belakang mendorong gerobak, sekali-sekali menghampiri tempat-tempat sampah, mengambil barang-barang rongsokan. Hati saya sangat tersentuh melihat kondisi itu. Sangat tersentuh. Langsung terbersit di ingatan, saya harus menolong orang ini. Saya harus menolong. Lantas kami mengajak ngobrol Bapak John, dan alhamdulillah pada saat itu beliau memberikan sambutan yang sangat baik kepada kami. Dan di situ kita banyak ngobrol. Dari obrolan-obrolan tersebut semakin tersentuh mendengar cerita demi cerita dari Pak John, seperti apa kisah-kisah masa lalunya. Kami semakin tersentuh. Lebih-lebih Bapak John mengatakan bahwa dia sudah terbuang dari keluarga. Bapak John sudah dicoret dari kartu keluarga. Bahkan Bapak John sudah dibuatkan surat kematian oleh pihak keluarga. Tetapi sekarang menerima kenyataan ini, jujur kami sangat kecewa. Kami sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Bapak John. Dan bukan hanya kami, saya sangat yakin teman-teman Detik Asa sangat kecewa mendengar informasi ini, melihat kenyataan ini. Sangat kecewa. Ini sangat disayangkan. Niat baik kita, niat tulus kita tidak disambut dengan baik oleh Bapak John. Kami hanya berharap kepada Bapak John. Kami berharap kepada Bapak John. Mungkin kedepannya Bapak John lebih bisa memperbaiki diri
lebih bisa menjaga, memegang omongan. Kalau begini, banyak hati yang tersakiti, banyak yang dikecewakan oleh Pak John. Saya sangat yakin keluarga Bapak John melihat tayangan ini. Informasi ini sudah sangat berkembang di kampung halaman Pak John. Saya yakin keluarga Pak John sangat kecewa melihat keluarganya seperti ini. Saya sangat yakin itu. Kita berharap ke depan, saya masih ingin ngobrol dengan Bapak John. Saya ingin ngobrol banyak, lebih jauh dengan Pak John, mudah-mudahan. Dan jika Pak John melihat tayangan ini, saya berpesan kepada Bapak John, hubungilah kami. Hubungi kami. Mungkin masih bisa saya membantu Pak John dalam segi hal apapun, insya Allah akan kita bantu. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang melihat keberadaan Pak John, silakan sampaikan kepada Bapak John atau informasikan kepada kami keberadaan Bapak John. Tempo hari, ini kemarin ada beberapa orang yang menghubungi kami, bahkan menghubungi kami via telepon. Orang ini mengatakan dia betul-betul mengenal Bapak John. Siapa Bapak John? Beliau ini sangat mengenal, tetapi bukan dari pihak keluarga. Ini hanya orang yang mengenal saja. Mereka mengatakan apa yang disampaikan oleh Bapak John 95% itu tidak benar. Iya, ya. Bapak mengenal Pak John nggak ya? Kenal banget, Pak. Oh, kenal banget. Iya, Saudara atau orang lain aja? orang lain. Oh, orang Jadi lain. gini, Pak. Saya tuh terkejut, Pak, setelah lihat-lihat YouTube. Kok kayak kenal ya ke orang ini. Setelah saya lihat videonya, isinya lo kebangetan orang ini, maksud aku tuh kan. Sampai jual-jual apa? Tawarin Surat kematian, kelewatan itu. Itu gimana? Benar nggak apa yang dia sampaikan itu, Pak? Salah semua ada, Pak. Bohong lah. Bohong semua. Bohong itu, Pak. Bohong itu. Kalau Bapak nggak percaya, silakan Bapak cek ke Palembang, bawa dia, temuin aja keluarganya di Simpang Sungki sana, Pak. Saya tahu mereka itu 5 saudara, laki-laki semua, tinggal di Simpang Sungki. Si John Harry itu nomor 2, ada lagi yang nomor 3 tuh siapa, saya lupa namanya. Yang nomor 5 jaga parkir di Cinde, Pak. Di Cinde depan Bank Danamon. Sebenarnya sih ya kasihan dengan beliau itu kan, tapi ya nggak kayak gitu juga, Pak, mau bohongi orang lain kan. Betul, iya. Kalau dibilang nekat, ya kayak gitulah, Pak, galugalan kayak gitu orangnya. Kenapa saya komen di videonya Bapak? Karena saya itu gimana ya, menyimak video itu isinya semuanya bohong dia tuh. Tapi sayangnya kenapa keluarganya kok diam aja gitu loh, Pak, nggak menghubungin kami. Nah, dari pihak keluarganya ini kemungkinan gimana, kurang teknologi, Pak. Kurang menggunakan teknologi gitu. Oh, nggak paham gitu ya? Iya, paham juga, tidak terlalu istilah tuh, Pak. Karena maaf ngomong, bukannya mau mengecilkan keluarganya ya, Pak ya. 5 saudara itu nggak ada yang tamat sekolah. Memang kalau saudaranya itu buta teknologi, Pak. Itu. Nggak ada lihat-lihat Iya. video-video HP Iya. gitu kayaknya. Itu. Kalau nggak kenal kan ngapain saya mau ini apa, Iya. komen-komen di video. Iya. Nggak berani juga kan, Pak. Iya, terima kasih Bapak udah Iya. komentar. Oh, nggak ada ya? Semuanya jaga parkir semua adiknya, Dok. Astagfirullah. Saya tahu benar, Pak. Kalau saya tuh ya nggak suka lah lihat videonya demi mencari bantuan orang lain, tapi dengan bohong itu ya nggak inilah saya lakukan, Pak ya. Iya, Pak. Baik dengan keluarga juga begitulah, Pak, ditelantarin aja.
istri yang pertama juga ada di Palembang itu ya kayak gitulah anak-anaknya, nggak di sekolah, nggak diurus gitu nah. Astagfirullahaladzim. Berarti Memang dari ya. si Pak Herinya nih ya. Ya Bapak. Jadi sudah tahu sekarang kan Pak. Alhamdulillah Pak, nih saya udah tahu, Ya, jadi ya. saya udah lega, saya sudah paham semuanya. Niat kita kan tulus mau membantu orang, tapi ya yang dibantu nih kok bohongi kita istilah tuh Ya. kan, nggak Ya. inilah istilah tuh. Betul. Terima kasih banyak ini informasinya Pak. Oke siapa? Siapa? Pak. Oke, oke. Nah, makasih Pak. Assalamualaikum. Udah dua tahun nggak ketemu itu. 2 tahun itu pun dia jarang juga kelihatan Om. 2 tahunnya nggak kelihatan lagi benar. Tiba-tiba dia udah di kota orang aja Om. Oh gitu, tadinya di sana ya, tadinya di Palembang ya? Iya tadinya di Palembang Om. Terus merantau. Iya dia merantau. Gimana sih dia sama keluarganya? Diasingkan Om, kayak nggak dianggap gitu. Kalau Ya. masalah kalau nggak dianggap itu benar Om. Memang nggak dianggap, kayak diasingkan sama keluarga. Tapi kalau yang masalah lain kurang tahu juga Om. Tapi di Palembang semua ya keluarganya ya, adik kakaknya ya. Iya di Palembang semua Om. Pak Johnnya dibuatkan surat kematian. Nah itu saya nggak tahu Om, itu saya bingung kok bisa dibuat surat kematian. Kemudian harta warisan dibagi-bagi, rumah dijual. Kalau itu semuanya bohong Om, nggak ada itu kayaknya. Oh itu bohong semua ya? Nggak ada Om. Oh enggak ya? Itu ya, makanya. Kalau ya saya juga gini Om, kasihan sama dia, nggak jujur, mending jujur aja gitu. Nah, Apa orang- itu dia. Mudah-mudahan niat baik. Kenapa harus dibohongin? Makanya saya telepon kamu biar jelas Ya, Om. ini sangat disayangkan dia sebenarnya. Ya gitu loh manusia kalau lihat uang Om. Nah, dia yang di penjara-penjara itu benar nggak sih? Kalau di penjara itu benar Om, kalau di penjara. Sering. Kalau sepengetahuan cuman baru 1 kali Om. Tapi kata istri keduanya emang dia kalau dulu emang suka gitu kerjanya, masuk gitu. Kalau dulu dia pulang pasti mabok gitu. Oh, pemabok ya. Iya kalau dulu Om. Iya Om. Yo, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini saya perlu membersihkan nama keluarga di sini. 95% apa yang disampaikan Bapak John itu tidak benar. Oleh karena itu, kepada keluarga Bapak John, kami mohon maaf jika informasi ini sudah terlanjur berkembang. Kami mohon maaf. Tetapi semua itu bukan keluar dari mulut kami, tetapi dari Bapak John sendiri. Ya, baik teman-teman, sekali lagi jujur kami dari Detik Asani merasa malu, sangat malu kepada teman-teman semuanya, sekaligus kecewa kepada Bapak John. Oleh karena itu, di sini kami, saya, Pak Asril dan kru Detik Asa mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman Detik Asa jika sekiranya teman-teman kecewa. Kami mohon maaf dengan penayangan ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti episode demi episode video ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari video ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.